Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, bapak ibu guru, tahukah kita bahwa kemampuan membaca permulaan adalah fondasi utama dalam pendidikan anak. Sayangnya, di berbagai daerah masih banyak anak kelas rendah yang belum lancar mengenal huruf, suku kata, atau membaca kata sebenarnya. Permasalahan membaca permulaan bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti minimnya latihan membaca di rumah, kurangnya pendampingan secara individual, metode belajar yang belum sesuai, lalu bisa disebabkan juga oleh gangguan penglihatan, konsentrasi, ataupun bahasa. Nah, jika tidak segera ditangani, anak akan kesulitan untuk memahami pembelajaran yang lainnya seperti matematika, IPA, dan PPKN. Karena semua pelajaran itu dimulai dari kemampuan membaca. Untuk itu, kita perlu bersama-sama membantu mereka. Gunakan metode menyenangkan dan sistematis. Libatkan media bergambar, lagu, dan permainan kata. Yang terpenting, beri semangat dan kasih sayang. Ayo kita bantu anak-anak kita menjadi pembaca yang hebat. Dimulai dari hari ini, dari satu huruf, satu kata, satu cerita. Dan untuk guru-guru hebat, ayo kita gunakan pendekatan yang kreatif. Lagu-lagu fonik, permainan suku kata, buku cerita bergambar. Yang paling penting, penguatan secara bertahap dan sabar. Karena ketika seorang anak akhirnya bisa membaca, dunia baru terbuka untuknya. Ia mulai memahami, berpikir, dan bermimpi. Yuk bantu anak-anak kita melakukan tantangan membaca permulaan. Dengan sinergi guru, orang tua, dan sekolah, kita wujudkan anak cakap membaca mulai dari kelas awal. Hai Bapak Ibu Guru dan sahabat literasi. Pernah mendengar media Big Book? Ini dia, media membaca bergambar berukuran besar yang sangat cocok untuk anak-anak kelas rendah. Big Book bisa membuat anak bisa lebih fokus, tertarik, dan memahami isi bacaan dengan lebih menyenangkan. Kali ini kita akan belajar membuat media Big Book digital menggunakan Canva. Gampang, menarik, dan bisa langsung dicetak. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Assalamualaikum Bapak Ibu dan sahabat literasi. Apakah Bapak Ibu dan sahabat literasi tahu alur pembuatan cerita bergambar? Yuk, kita ingat-ingat lagi bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, menentukan tema cerita. Tentukan tema cerita sesuai usia anak. Yang kedua, menentukan kerangka cerita. Tentukan kerangka cerita sesuai dengan cerita yang sudah kita pilih. Yang ketiga, tentukan tokoh dalam cerita. Dalam menentukan tokoh, tentukan tokoh yang mudah dikenali oleh anak. Keempat, tentukan latar cerita. Latar cerita ini, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa memilihnya dalam kehidupan sehari-hari pula. Yang kelima, menuliskan draft cerita. Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa menentukan atau menulis draft cerita yang mudah dicerna oleh anak. Yang keenam, yaitu finalisasi cerita. Cek cerita yang sudah kita susun agar benar-benar dapat dipahami oleh anak. Bapak, Ibu, dan sahabat literasi, kita lanjutkan membuat cerita bergambar berbantuan Canva digital. Bapak, Ibu, dan sahabat literasi, selanjutnya kita akan belajar membuat cerita bergambar berbantuan Canva digital. Langkah yang pertama yaitu buka Canva dengan cara masuk ke canva.com.
judul cerita yang sudah kita tentukan dengan menggunakan font yang besar agar anak bisa melihat dan membaca dengan jelas. Yaitu 40 hingga 72. Selanjutnya, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa menuliskan nama pribadi sebagai penulis. Langkah yang keempat yaitu buatlah halaman pada cerita. Pada langkah ini gunakan font yang besar dan jelas. Selanjutnya tulislah kalimat-kalimat pendek atau narasi cerita per halaman. Selanjutnya Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa menambahkan visual. Pada penambahan visual, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa menggunakan gambar dan warna yang kontras agar
halaman secara berurutan. Caranya dengan klik tombol Add Page. Langkah yang keenam yaitu tambahkan halaman penutup. Pada langkah ini, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa menambahkan pesan moral pada cerita yang sudah kita buat. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan foto atau pertanyaan yang dapat membuat anak-anak menjadi berpikir kritis. Langkah ketujuh yaitu cek dan review. Pada langkah ini, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa melihat kembali atau cek ulang pada big book yang sudah kita buat. Langkah yang terakhir yaitu unduh dan cetak. Pada langkah terakhir ini, Bapak Ibu dan sahabat literasi bisa mengunduh hasil kanva digital yang interaktif tersebut dan dapat langsung dicetak pada percetakan. Selamat mencoba! Dengan Canva, kita bisa membuat media big yang keren, edukatif, dan menarik untuk anak. Yuk kita mulai membuat cerita versimu hari ini. Big Book Digital, cerita seru, belajar seru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berbagi karyamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ibu bertemu dengan kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, semuanya masuk ya. Ibu senang sekali. Anak-anak, apakah kalian tadi pagi merasakan hangatnya sinar matahari sebelum berangkat ke sekolah? Menurut kalian, bagaimana jika tidak ada matahari? Apakah hewan dan tumbuhan akan hidup? Mari kita cari tahu bersama. Hari ini kita akan belajar membaca. Ibu sudah menyiapkan big book interaktif. Di dalam big book ini, kita akan belajar membaca tentang matahari dan 3 sahabat kecil. Mari kita buka. Di halaman pertama, kalian melihat ada 3 hewan. Hewan apa saja ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tupai, rusa, dan kelinci. Mereka bertiga bersahabat dan bermain di hutan. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah matahari. Setiap hari matahari menyinari bumi. Kita baca ya. Matahari. Huruf apa saja yang membentuk kata matahari? M, A, T, A, H, A, R, I. Kita ulangi ya. M, A, T, A, H, A, R, I. Dari huruf ini, jika digabung menjadi suku kata. Coba dilihat yang di bawah. Suku kata ma-ta-ha-ri. Kita ulangi. Ma-ta-ha-ri. Suku kata ini jika digabung akan membentuk kata matahari. Kita baca bersama. Matahari. Selanjutnya ada sahabat. Dari kata sahabat ada huruf yang membentuk yaitu S, A, H, A, B, A, T. Kita ulangi. S, A, H, A, B, A, T. Dari huruf ini jika digabung menjadi suku kata sahabat. Kita ulangi lagi ya. Sahabat. Dari suku kata jika digabung akan membentuk kata sahabat. Sahabat.
Siapa saja ya tadi yang bersahabat? Yang pertama ada kelinci. Kelinci itu hewan yang suka melompat dan suka makan wortel. Kita baca lagi ya. Kelinci. Huruf apa ya yang membentuk kata kelinci? Ke, e, i, n, c, i. Kita ulangi lagi. Ke, e, i, n, c, i. Dari huruf-huruf ini jika digabung menjadi suku kata kelinci. Kita ulangi lagi. Kelinci. Dari suku kata ini akan membentuk kata kelinci. Ayo kita baca bersama. Kelinci. Hewan yang kedua yaitu tupai. Tupai. Huruf apa yang membentuk kata tupai? T, U, P, A, I. Kita ulangi ya. T, U, P, A, I. Nah, dari huruf-huruf ini jika digabung menjadi suku kata tupai. Tupai. Dari suku kata ini jika digabung menjadi kata tupai. Tupai. Yang ketiga ada rusa. Kata rusa terdiri atas huruf R, U, S, A. Kita ulangi. R, U, S, A. Dari huruf-huruf ini jika digabung menjadi suku kata rusa. Rusa. Nah, dari suku kata ini jika digabung akan membentuk kata rusa. Rusa. 3 hewan tadi sedang bermain di mana? Ya, benar. 3 hewan tadi bermain di hutan. Dari kata hutan, ada huruf apa saja ya yang membentuk hutan? Ada H, U, T, A, N. H, U, T, A, N. Dari huruf-huruf ini jika digabung menjadi suku kata hutan. Hutan. Dari suku kata hutan akan digabung membentuk sebuah kata yaitu hutan. Kita baca bersama. Hutan. A untuk apel, A. B untuk bola, B. C untuk cermin, C. D untuk domba, D. E untuk elang, E. F untuk foto, G untuk gitar, G. H untuk harimau, H. I untuk ikan, I. J untuk jerapah, C. K untuk kelinci, K. L untuk lemari, M untuk monyet, M. N untuk nyamuk, N. O untuk obeng, O. P untuk panci, P. Q untuk Quran, Q. R untuk rusa, R. S untuk sapi, T untuk tari, T. U untuk uang, U. V untuk vas, W untuk warna, W. X untuk xilofon, X. Y untuk yoyo, Y. Z untuk zebra, Z. Anak-anak, kita sudah belajar membaca huruf, suku kata, dan kata. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita tentang matahari dan 3 sahabat kecil. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.
Mari kita dengarkan bersama ceritanya. Matahari dan 3 sahabat kecil. Pagi itu, matahari bersinar cerah di hutan ceria. Rina si rusa berlari-lari kecil sambil menikmati hangatnya sinar matahari. Hangat sekali sinar matahari pagi ini, kata Rina sambil tersenyum. Tio si tupai mengipasi wajahnya dengan daun. Mengapa matahari hari ini terasa lebih panas ya? Katanya penasaran. Rina menjawab, ayo kita cari tahu bersama. Mereka bertemu dengan Kiki si kelinci yang sedang makan di bawah pohon. Kiki berkata, saat siang hari, matahari ada di atas kepala sehingga terasa lebih panas. Wah, aku baru tahu, kata Tio kagum. Lihat tanaman itu, mereka tumbuh subur karena sinar matahari. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan. Hari semakin panas. Rina berkata, kita butuh tempat untuk berteduh. Yuk kita buat bersama. Tio mengangguk. Iya, kita cari daun dan ranting untuk membuat tempat berteduh. Tio membawa ranting, Kiki mencari daun lebar, dan Rina meranggainya menjadi tempat berteduh. Hebat, kita bisa membuat tempat berteduh bersama-sama, seru Rina. Mereka duduk di bawah tempat berteduh dan berbincang. Matahari, tumbuhan, dan alam ternyata saling berkaitan, kata Tio. Belajar di alam memang menyenangkan, tambah. Kalau tidak ada matahari, bumi akan menjadi dingin dan gelap, kata Rina. Selain itu, tidak ada tumbuhan untuk makanan kita, sambung Tio. Ayo kita jaga alam bersama-sama, seru mereka. Terima kasih Tuhan atas sinar matahari dan alam yang indah ini, kata mereka dengan senang. Matahari memberi cahaya dan kehidupan. Tumbuhan dan hewan sangat membutuhkannya. Dengan gotong royong, kita bisa belajar dan menjaga alam bersama. Cintailah alam, belajarlah dari sekitarmu, dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan atas semua karunia-Nya. Berlari tupai melompat, kelinci duduk di bawah ranting. Tumbuhan tumbuh subur dan hijau, alam
Demikianlah Bapak Ibu dan sahabat literasi, cara pembuatan pipuk interaktif dan implementasinya dalam pembelajaran membaca permulaan pada anak sekolah dasar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan sahabat literasi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.